Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Mokhtar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan, sejarah, dan fungsi dari bahasa Indonesia. Di Amerika Selatan, hampir semua negara menggunakan bahasa penjajahnya sebagai bahasa resmi. Brazil, negara terbesar di benua ini, menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa nasionalnya. Sementara itu, negara-negara Amerika Latin lainnya seperti Argentina, Kolombia, dan Peru menggunakan bahasa Spanyol. Pernahkah kita berpikir, mengapa bahasa nasional dan bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia? Mengapa kita tidak mengadopsi saja bahasa penjajah sebagai bahasa resmi? Misalnya bahasa Belanda, karena negara itu yang paling lama menjajah bangsa Indonesia. Atau misal digabung bahasa Indonesia dengan bahasa penjajah, seperti negara India. Meskipun memiliki bahasa Hindi sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris tetap diakui sebagai bahasa resmi tambahan. Bahkan Singapura saja memiliki 4 bahasa resmi. Kenapa Indonesia berbeda? Ternyata teman-teman negara kita memiliki jalan yang unik. Kita tidak mengambil bahasa Belanda sebagai bahasa nasional, meskipun Belanda menjajah Nusantara selama lebih dari 3 abad. Ketika Belanda pertama kali mendarat di pesisir Sumatera pada awal abad ke-17, mereka menemukan sebuah realiti atau kenyataan yang menarik. Meskipun Nusantara terdiri dari ribuan pulau dengan ratusan bahasa daerah, para pedagang dan penduduk lokal sudah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri adalah bagian dari rumpun bahasa Austronesia yang tersebar luas di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di wilayah Nusantara. Bayangkan ribuan tahun yang lalu, para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara sudah berkomunikasi menggunakan bahasa ini di pelabuhan-pelabuhan ramai. Penggunaan bahasa Melayu semakin meluas pada abad ke-14 hingga ke-16 berkat peran besar Kerajaan Surijaya dan Kesultanan Malaka. Kedua kerajaan ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam perdagangan, diplomasi, dan penyebaran agama. Awalnya Belanda datang dengan tujuan berdagang rempah-rempah. Mereka kemudian menyadari bahwa untuk bisa melakukan transaksi dengan penduduk lokal, mereka perlu menggunakan bahasa yang sudah umum dipakai di wilayah tersebut, dan bahasa Melayu menjadi pilihan mereka. Belanda melihat bahwasanya Melayu sudah memiliki tradisi tulis yang kuat dan struktur yang relatif sederhana, membuatnya mudah dipelajari oleh orang asing. Seiring berjalannya waktu, ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya dan membentuk pemerintah kolonial, mereka tetap mempertahankan penggunaan bahasa Melayu. Dan ada beberapa alasan di balik keputusan ini. Pertama, Belanda menyadari bahwa memaksakan penggunaan bahasa Belanda kepada seluruh penduduk Hindia Belanda akan menjadi tugas yang sangat sulit dan mahal. Mengingat luasnya wilayah dan beragamnya suku bangsa di Nusantara, mengajarkan bahasa Belanda kepada seluruh penduduk akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Kedua, Belanda sebenarnya tidak ingin penduduk pribumi terlalu dekat dengan mereka. Mereka ingin mempertahankan jarak sosial antara penjajah dan yang dijajah. Ketiga, bahasa Melayu sudah terbukti efektif sebagai bahasa administrasi dan perdagangan. Keputusan Belanda untuk tetap menggunakan bahasa Melayu ternyata memiliki dampak yang tidak mereka duga. Penggunaan bahasa Melayu yang meluas justru memperkuat rasa persatuan di antara berbagai suku bangsa di Nusantara, hingga akhirnya menjadi dasar bagi terbentuknya bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Selain karena bahasa ini sudah dikenal luas di seluruh Nusantara, Indonesia adalah negara yang sangat beragam dengan ratusan suku dan bahasa daerah. Diperlukan sebuah bahasa pemersatu yang bisa diterima oleh semua kelompok etnis. Bahasa Melayu yang tidak terikat pada satu suku tertentu dianggap sebagai pilihan netral yang bisa menjembatani perbedaan ini. Penggunaan bahasa salah satu suku besar seperti Jawa mungkin akan menimbulkan resistensi dari suku-suku lainnya. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, beberapa tokoh penting memainkan peran krusial dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Muhammad Yamin misalnya, pada Kongres Pemuda 1 tahun 1926 mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Ide ini kemudian terwujud 2 tahun kemudian dalam peristiwa bersejarah yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Muhammad Tabrani, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berikrar untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inilah titik penting di mana bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, juga memberikan dukungan kuat terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menegaskan bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara kita.
Bahasa Indonesia terus berkembang dengan menyerap kosakata dari berbagai sumber. Selain dari bahasa Melayu yang menjadi dasarnya, bahasa Indonesia juga mengadopsi kata-kata dari bahasa daerah di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, dan berbagai bahasa lain. Selain itu, pengaruh bahasa asing juga tidak bisa dihindari. Kata-kata dari bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Inggris turut mewarnai perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Dan dalam perkembangannya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan ejaan, mulai dari ejaan Van Ophusen pada tahun 1901 yang masih menggunakan sistem Belanda, kemudian berubah menjadi ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 setelah kemerdekaan. Perubahan besar terjadi pula pada tahun 1972 dengan menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan diubah menjadi EBI pada tahun 2015. Kedudukan bangsa Indonesia sangat penting dalam strategi kehidupan berbangsa dan negara. Secara resmi, kedudukan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan singkat namun tegas ini memberikan status hukum yang kuat bagi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Lebih lanjut, kedudukan bahasa Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan dikembangkan dengan dinamika peradaban bangsa. Undang-undang ini juga mengeluarkan fungsi bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Pasal 25 ayat 3 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Jati diri bangsa, 2. Kebanggaan nasional, 3. Sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan 4. Sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga ditetapkan sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media bangsa. Setelah tadi, sejarah, kedudukan, serta fungsi bahasa Indonesia yang telah saya jelaskan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.